Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan marilah kita semua sama-sama mendoakan negeri ini supaya segera terbebas dari pandemi ya anak-anak ya. Sehingga kita bisa belajar di sekolah, bertemu kembali dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Ya, tema 1, hidup rukun. Jadi yang akan kita pelajari adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu hidup rukun di rumah. Sebelum kita belajar, pastikan bukunya sudah ada di depan kalian ya anak-anak ya. Baiklah, sekarang ibu minta buka buku anak-anak sekalian di halaman 1 ya, halaman 1. Coba di situ amati gambar yang ada di halaman 1. Di situ ada gambar Edo dan Udin sedang berbagi makanan ya. Jadi yang dilakukan oleh Edo dan Udin ini adalah salah satu contoh hidup rukun di sekolah, berbagi makanan. Kemudian gambar kedua, di situ ada Udin dan kakaknya. Ya, kakaknya namanya Mutiara. Udin dan Mutiara sedang belajar bersama. Yang dilakukan oleh Udin dan Mutiara ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Ya. Kemudian gambar ketiga, di sini ada Edo dan Udin sedang bermain sepeda. Yang dilakukan oleh Edo dan Udin adalah salah satu contoh hidup rukun ketika bermain. Gambar keempat adalah contoh kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah salah satu contoh hidup rukun di masyarakat ya. Jadi keempat inilah yang akan kita pelajari pada buku tema 1. Kemudian sebelum kita masuk di pembelajaran 1 ya, ibu ingin bertanya, ada yang tahu enggak apa sih rukun itu? Nah, rukun itu apa sih? Kalau ada yang jawab, tidak bertengkar Bu Guru, tidak berkelahi, tidak berebut, tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling mengejek. Betul semua, boleh, betul. Jadi hidup rukun itu adalah hidup rukun ya. Rukun itu adalah hidup berdampingan secara damai. Jadi kalau ada yang jawab itu rukun itu tidak berkelahi Bu Guru, betul. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kerukunan. Baik, sekarang lihat bukunya di halaman 3. Di halaman 3, di situ diceritakan Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Sekarang ibu akan membacakan, ada bacaan di halaman 3 yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Ibu membaca, kalian simak di bukunya masing-masing ya. Baik, mari kita mulai. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi dari cerita yang ibu bacakan tadi menunjukkan bahwa ayah dan ibu itu menyayangi Mutiara dan Udin.
dari bacaan yang sudah Ibu bacakan, kira-kira ada ndak kata-kata yang tidak kalian mengerti? Ada ndak? Apa ya kira-kira kata-kata yang tidak anak-anak sekalian ngerti? Ya, apa itu? Ibu tahu. Pasti kalian bingung di kata-kata ini ya. Buah tangan dan buah hati. Bu, apa itu Bu? Buah tangan itu Bu. Apakah tangannya mempunyai buah Bu? Kayak pohon jambu, kayak buah semangka gitu, kayak buah jambu, kayak pepaya, apel, anggur gitu Bu? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi buah tangan itu bukan buah yang memiliki tangan atau tangan yang memiliki buah, tetapi buah tangan adalah sebuah ungkapan. Ya. Buah tangan adalah sebuah ungkapan. Begitu juga dengan buah hati. Buah hati atau hatinya yang memiliki buah ya. Atau buah yang berbentuk hati, Bu Guru? Tentu bukan. Buah tangan dan buah hati itu adalah salah satu contoh ungkapan. Bu Guru, apa ungkapan itu? Ungkapan itu adalah gabungan kata ya yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi ungkapan itu ada gabungan kata ya, tetapi memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Contohnya seperti tadi. Di situ ada buah tangan. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan. Baik, sekarang akan Ibu buatkan contoh kalimatnya. Begini. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Berarti artinya adalah ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh ya. Jadi itu artinya buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi oleh-oleh itu diungkapkan dengan buah tangan. Kemudian buah hati. Dava adalah buah hati Ibu Wida. Berarti artinya Dava adalah anak dari Ibu Wida. Nah, ungkapan untuk anak adalah buah hati ya. Jadi buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan. Jadi setiap ungkapan itu pasti memiliki arti ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian lihat di halaman 4. Halaman 4 di situ ada percakapan yang dilakukan oleh ayah ya. Ayo berlatih di halaman 4 ya. Ada percakapan yang diucapkan oleh ayah. Jadi percakapan itu terjadi antara ayah, Udin dan Mutiara. Di sini ayah berbicara. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Kira-kira menurut kalian apa yang diucapkan oleh Udin dan apa yang diucapkan Mutiara? Kalau ibu sih, kalau ibu menurut ibu ya, yang diucapkan Udin setelah ibu melihat gambarnya ini, pasti dia bilang begini, hore, ayah memberikan oleh-oleh, gitu kan. Kemudian yang diucapkan Mutiara, kalau menurut ibu pasti begini, terima kasih ayah, karena ayah sudah memberikan oleh-oleh. Nah, kalau menurut kalian apa? Nah, tuliskan jawaban kalian pada buku tulis. Jangan lupa menulis halamannya. Ayo berlatih halaman 4. Tulis di situ. Tulis apa yang diucapkan Udin dan apa yang diucapkan Mutiara. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap terus semangat mengerjakan tugasnya ya. Sekarang kita lihat bukunya di halaman 5.
Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, Udin dan Mutiara supaya mempermudahkan untuk menghitung, mereka mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok. Sekarang kita lihat ya, mereka mengelompokkannya dalam rak buku ya. Setiap kelompok berisi 10 buku. Jadi ini. Nah, satu tumpukan ini berisi 10. Ya, ingat, berarti satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan sama dengan 10. Jika ini terdiri dari 5 kelompok, maka kita hitung sama-sama. 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 30. Ditambah 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. Berarti 50-an ya, ini keseluruhannya adalah 50-an. 50-an sama dengan 50 ya. 50-an sama dengan 50. Kemudian di sini ada tumpukan yang berjumlah 7 satuan ya. Berarti 50 ditambah 7 sama dengan 57. Berarti banyak bukunya ada 57. Ya. Sekarang lihat lagi di halaman 6. Tumpukan bukunya ada berapa ini? Ada, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tumpukan Bu Guru. Ingat ya tadi, satu tumpuk ini adalah 10. 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 10, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 10, 60. 60 ditambah 10 sama dengan berapa? 70 ya, 70. Jadi puluhannya ada 7 tumpukan, berarti 70. Nah, sekarang satuannya di sini ada berapa buku? Satuannya di sini ada berapa buku? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 70 ditambah 7 sama dengan 77. Jadi, keseluruhan buku ini berjumlah 77 buku. Nah, sekarang perhatikan kembali tumpukan buku-buku yang ada di dalam rak di bawah ini. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tetap ingat, satu tumpukan ada 10 buku. Di sini ada berapa tumpuk? Nah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Ada 10 tumpukan buku, satu tumpuknya berisi 10. Kita hitung sama-sama. 10 ditambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 10, 60. 60 ditambah 10, 70. 70 ditambah 10, 80. 80 ditambah 10, 90. 90 ditambah 10, 100.
Nah, jadi ternyata ada 10 tumpukan buku, yang artinya rak buku itu berisi 100 buku. Ya, gitu. Diingat ya, tumpukan-tumpukan ini, satu tumpuk isinya 10. Jika ada 10 tumpukan buku, maka jumlahnya 100. Nah, sekarang ayo kita amati di halaman 7. Di situ kita akan menghitung jumlah kubus dengan teliti. Pastikan dihitung, disimak bukunya ya. Jadi satu kubus ini berarti satuan ya. Satu kubus satuan berarti 1 ya. Kemudian gambar sebelahnya, coba lihat di halaman 7 ya Nana ya. Gambar sebelahnya ini ada susunan kubus berjumlah 10 ya. Berarti kubus satuan berjumlah 10 dilambangkan atau digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi yang ini menggambarkan puluhan ya, karena jumlahnya 10 berarti puluhan, 10. Yang ini satuan. Kemudian kita lihat lagi gambar kubus di bawah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat tadi, jika satu kubus ini 10, kemudian ada 10 kubus ada 10 tumpukan ya, berarti itu jumlahnya 100 ya. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat digantikan dengan satu kubus ratusan. Kalau dia jumlahnya 10 berarti dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, kalau jadikan satu seperti ini ya, ingat ya. Kalau kubusnya berbentuk begini berarti ini ratusan ya, kubus ratusan. Kalau satu berarti 100. Tapi kalau ada dua begini, dua gambar begini, berarti 200. Nah, sekarang kita latihan. Ada tumpukan kubus yang berjumlah ratusan 1 ya, berarti ini jumlahnya 100. Terus ada tumpukan kubus yang berjumlah 10, ini ada 3 tumpuk, 3 berarti 30. Yang ini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan. Berarti 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Berarti angkanya 1, 3, dan 8 ya. Dibaca 138. Kita lihat di Mari Berlatih halaman 8 ya, anak-anak sekalian. Di situ ada tumpukan kubus ratusan. Terus di sini ada puluhannya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus di sini nanti dihitung dulu ada berapa tuannya. Nah, kemudian kita lihat pada soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu di sini ada satu tumpukan balok ratusan ya, jumlahnya 1. Kemudian yang di sini puluhan, kita hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 70-an. Kemudian ini berapa balok satuannya? Nah, dihitung seperti itu. Hasilnya kalian tulis di bawah sini ya. Nah, ratusannya berapa ditambah puluhannya ditambah satuan. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini ada balok ratusannya ada 2 tumpuk. Berarti kalau 200-an berapa di sini? Nah, hasilnya tulis di sini.
Kemudian puluhannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 70-an berarti berapa di sini? Nah, kemudian satuannya dihitung satu-satu. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 satuan, berarti di sini berapa? Setelah itu nanti hasilnya ditulis, kemudian dijawab ini, banyaknya kubus ada berapa, dan kemudian dibacanya bagaimana. Nah, mengerti sudah tugasnya ya. Jadi tugasnya sudah ada 2. Yang tadi di halaman 4 dan yang kedua di halaman 8. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, kebetulan pada buku Mutiara ada nyanyian atau ada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, nanti Ibu akan ajarkan kayak mana nyanyinya, seperti apa nyanyinya. Jadi diharap setelah bernyanyi itu kalian bisa membedakan panjang dan pendeknya nada ya. Nada ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi pada lagu itu ada nada. Nada ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan berlatih. Simak lagunya ya, Peramah dan Sopan. Lebih jelasnya Ibu kirim lewat audio. Kemudian Ibu kirim juga foto mana yang panjang dan mana yang pendek, akan kalian pelajari di rumah ya. Baiklah anak-anak sekalian, tugasnya dikerjakan, jangan lupa nanti dikirim ke Ibu ya. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jaga kesehatan ya Nana ya.